Sama-sama kita hormati guru kita bersama Mukarram Muhtaram Buya Kiai Haji Munawwir Asli. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, afiat, panjang umur, berkah ilmunya buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Pondok Bambu, alhamdulillah Bapak Ateng Surahman MA. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPI Cabang Kecamatan Duduk Sawit Mukarram Bapak Kiai Haji Topri Hasan, yang terhormat Ketua DPI Ranting Pondok Bambu Ustaz Zulfi Husain, yang terhormat Ketua DKM Sidang Betul Tahmin Bapak NDB Cahyono, segenap para Ketua DKM atau pengurus masjid musola sekelurahan Pondok Bambu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Betul Tahmin dalam keadaan sehat afiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan sahabat pada kita semua yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Betul Tahmin, yaitu kajian subuh yang dibimbing oleh guru kita Abu Kiai Haji Munawwir Asli, sekaligus digabung dengan kegiatan suling subuh keliling yang dilaksanakan perdana di tahun 2026, itu yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Ranting Kelurahan Pondok Bambu. Dan insya Allah ke depan di bulan-bulan berikutnya kita akan mengadakan kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan sekali dan nanti bergiliran di masjid-masjid dan mushola yang ada di Kelurahan Pondok Bambu. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa rangkaian sebelum kita mendengarkan mau'izah hasan yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Lurah Pondok Bambu, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPI Cabang Kecamatan Duduk Sawit, dan nanti kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Bapak Lurah Pondok Bambu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ateng Surahman MA. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka subuh keliling. Yang pertama kami hormati Pak Kiai Munawwir Asli, Ketua DPI Kecamatan Bapak Haji Topri, kemudian Ketua Ranting Kelurahan Pondok Bambu Pak Ustaz Zulfi, Ketua DKM Baitul Tahmin yang ada di komplek Biaya Cukai, para Ketua DKM Kelurahan Pondok Bambu, para alim ulama, para ustaz yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang tajam saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka subuh keliling yang di awal Januari 2026. Alhamdulillah ini kegiatan pertama yang dulu mungkin pernah dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Alhamdulillah ini kegiatan di awal yang baik, di awal yang tentu membawa keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami dari kelurahan menyambut baik di dalam kegiatan yang cukup
bisa memakmurkan masjid atau musola yang ada di Kelurahan Pondok Bambu. Yang kedua, silaturahim, yang tentu ini kita sering berkumpul, sering bersilaturahim ini akan juga mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Dan setiap subuh biasanya kan jarang nih jamaahnya untuk sholat subuh. Saya dari Bekasi jam 3 Pak sudah biasa kita sholat subuh sama-sama. Saya dekat rumahnya Habib Ali Al-Atas yang ada di Bekasi Pak. Sama, kita juga ingin memakmurkan masjid ataupun musola yang tentu ada. Mudah-mudahan di Pondok Bambu ini semua nanti kita keliling. Alhamdulillah kami menyambut baik. Kita saling kenal, kita saling bersilaturahim. Ini tentu membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga kita. Alhamdulillah banyak masjid yang mungkin belum terdata. Selama ini saya lihat di Pondok Bambu hanya beberapa masjid dan musola saja. Mungkin melalui ini kita keliling, kita lihat, kita juga bisa memberikan masukan-masukan. Barangkali ada yang ingin mengusulkan untuk voting, ya silakan, kami akan ajukan ke Basnas yang tentu sama-sama ini melalui DMI yang sekarang bisa aktif lagi. Gak ada yang sulit kalau kita ingin memajukan, memakmurkan semua kegiatan-kegiatan, baik guru TPA, merbotnya, itu semua bisa di-cover oleh Basnas. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus. Kegiatan maulid, kegiatan Isra Mi'raj, silakan kita dukung semua demi kemakmuran, kemaslahatan umat semua. Yang tentu di Pondok Bambu saya lihat religiusnya cukup luar biasa. Ya, artinya bagaimana kita bisa juga menempatkan hal-hal yang terbaik buat Kelurahan Pondok Bambu. Kalau guyup, kompak, siapa lagi kalau nggak kita yang peduli, kita yang jaga, kita yang merukunkan semua yang ada di Kelurahan Pondok Bambu. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ini belum semua nih kayaknya Ketua DKM hadir. Ya alhamdulillah di pertemuan berikutnya saya berharap bisa hadir semua, sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Pak Kiai, orang tua kita, guru kita yang tentu sama-sama kita hormati dan kita juga bisa mengambil manfaat dan dayanya. Kemudian juga ada kegiatan yang lain barangkali setelah ini kita juga saling bisa sharing bisa, oh di masjid ini seperti ini kegiatannya, oh di musola ini seperti ini, saling kita sharing sama-sama ya, melengkapi apa-apa hal-hal yang mungkin bisa kita upayakan demi kemakmuran masjid dan musola Pondok Bambu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya kami berharap ke depan ini terus berlanjut, kegiatan-kegiatan ini jangan putus sampai di sini. Kita keliling mana pelosok-pelosok Pondok Bambu yang masjid dan musolanya belum kita datangi sama-sama. Ya alhamdulillah kegiatan ini awal pembuka mungkin Pak Ustadz kami Ustadz Zulfi bisa menyampaikan, mengumpulkan. Bila perlu kita ketemu, ada arisan, monggo silakan. Ada pertemuan, jangan dilihat dari itu, tapi bentuk keguyuban, kekompakan, kerukunan ini yang tentu kami berharap biar sejalan dengan kita, biar bersinergi dengan semua. Itu mungkin besar harapan kami untuk pertemuan-pertemuan ini bisa berlanjut. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Subuh Keliling 2026 menjadi awal pemulai yang baik yang harus kita hormati dan kita laksanakan sama-sama. Itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih kami aturkan pada Bapak Lurah Pondok Bambu yang telah menyampaikan sambutan. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan arahan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Duren Sawit. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tobri Hasan. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana.
an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita, pencerahan kepada kita, yakni Bapak Kiai Haji Munawir Asfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau untuk kita dapat mengambil ilmu dari beliau di dalam penyampaian kepada umat. Yang sama kita hormati Syaikul Wilayah Bapak Lurah kita, Bapak Adeng Suherman, ya Pak ya, Selamat Sri, yang baru saja memberikan sambutan, dan Ustadz Zulki Hussein selaku Ketua Ranting GMI Kelurahan Pondok Bambu bersama Pak Ustadz Dadan, dan biasa didampingi juga Ustadz Zulki, para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatizah wal hujjaj. Jelas list kita orang Sunda, tidak kurang pentingnya juga saya harus sebutkan ibu-ibu yang di balik sitir sana, di balik layar. Karena kalau naik perahu hanya bapak-bapak saja, ibaratnya itu jomplang. Nah, kalau sudah ada ibu-ibu pasti sejalan itu pakai ya. Menceng kalau bahasa sekarang. Saya singkat saja karena kita tentu lebih mendahulukan ilmu, mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Buya Kiai Munawir Asfi. Dalam tema di situ dijelaskan memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Oh, ini ideal sekali, ya. Yang saya pahami kalau makmur itu ramai. Itu pemahaman saya pribadi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ramai. Kalau bicara syiar, makmur itu syiar. Inna shofa wal marwata min syairillah, dikaitkan dengan haji. Karena memang haji banyak orangnya gitu, ya. Kemudian kurban juga begitu. Ada kata syiar di situ. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi saya pahami kalau makmur itu syiar. Kalau tidak makmur ya tidak syiar. Jadi harus ada korelasi. Dan ini sulit memang. Kenapa? Karena baru pertama kita lakukan untuk 2026. Dulu pernah di sini Pak Kiai juga, saya ingat 2024 kali ya. Karena saya tidak merasa 2025 diundang nih. 2025. Orang Sunda bilang begini, all beginning is difficult. Semua yang memulai itu sulit, ya. Katanya begitu. Termasuk pengantin kali Kiai ya. Dan baru itu. Nah, tapi sulit demi sulit itu kalau kita azabnya kuat, kalau kita kompak, nggak usah banyak yang kompak, tuh KSB aja. Ketua, sekretaris, bendahara kompak. Karena semuanya punya jiwa, karena semuanya punya kelebihan, karena semuanya bisa bergerak. Insya Allah akan bergerak. Dan kalau bicara bergerak, saya pahami selama ini ada gerakan keluarga berencana, ada gerakan pramuka, ada gerakan Jumat bersih, dan lain-lain banyak gerakan itu. Yang namanya gerakan ada 3 hal pandangan saya yang saya pahami Pak Kiai, mohon maaf. Pertama, belum bergerak sudah bergerak sendiri. Yang kedua, disuruh bergerak enggak bergerak juga. Yang ketiga, disuruh bergerak baru bergerak. Nah, ini yang bagus yang pertama tadi. Belum bergerak dia sudah bergerak. Sudah beberapa kali saya himbaukan. Kenapa? Saya mengalami sendiri pengalaman batin saya. Saya ditunjuk
ditunjuk jadi ketua DMI Kelurahan Malaka Jaya. Saya tinggal di Malaka Jaya. Itu tidak saya minta, tapi saya diminta. Satu hari diundang di Kelurahan Malaka Jaya. Lurahnya itu cucu kayak Haji dari Klender, Saiful Hayat. Pak, ini ada undangan dari kecamatan bahwa di Malaka Jaya harus ada ketua ranting. Ini ada Bapak 5 merekomendasikan Bapak, katanya. Masya Allah, Pak. Kalau saya tahu saya nggak datang 9 undangan ini. Saya tidak mempunyai kapasitas. Nggak harus diterima. Nah, karena katanya harus diterima, ya saya terima. Kita ngerti juga ada ayatnya gitu kan, bahwa kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada pemimpin selama perintahnya itu benar sesuai dengan agama. Lalu saya jalani. Dilantiklah pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2008 sebagai ketua ranting di Malaka Jaya. Tempatnya di Yayasan Nurul Ulam Al-Jawhariyah. 5 tahun 2013 dipilih lagi. Saya nggak minta oleh masyarakat, udah diterusin aja. Saya terusin sampai 2018. Saya nggak minta, disuruh lagi. 2018 terpilih lagi. 2021 karena ketua DMI kecamatan sudah sepuh, dia ingin mundur, lalu terpilih lagi. Nggak minta juga saya, yang minta yang memilih saya. Jadi demikian keadaan saya. Alhamdulillah tahadus binikmah. Kalau sudah demikian saya pahami itu perintah dari Allah. Walaupun kita bukan Rasul, bukan Nabi, tapi yang seperti itu isyaratnya adalah perintah dari Allah. Kita jalani saja dengan enjoy, dengan lillahi ta'ala. Semuanya dari Allah, dan kita akan kembalikan kepada Allah. Insya Allah kekuatan datang dari Allah, ketakwaan datang dari Allah, kemuliaan datang dari Allah. Saya kira ini mari kita bersama para ketua DKM seperti tadi diazabkan untuk diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah terlaksana. Di kecamatan di Kelurahan Nurul Sawit besok pagi sudah putaran ke 133. Itu artinya sudah 133 bulan. Dikurang 2 bulan setiap bulan puasa per 2 bulan. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan tentu saja ada yang salah dan kurang mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih pada Ketua DMI Cabang Kecamatan Nurul Sawit yang telah menyampaikan sambutan pada kita semua. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama Mu'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Abu Yaki Haji Munawir Asli. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
wassalam ala man khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Tahmid, Ketua Yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, Al-Mukarram Bapak Lurah Pondok Bambu, Bapak Haji Ating Surahman Ishaq, Al-Mukarram Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit Kita Hasan, Ketua DMI Ranting Pondok Bambu Ustadz Zulfi Husin, ada dari Masjid Al-Hidayah. Hadirin jamaah yang mulia, bila kita mencermati di antara sholat 5 waktu, kenapa yang ada cuma subuh keliling? Yang digalakkan sampai terbentuk Dewan Masjid Indonesia. Ada apa dengan subuh? Salah satu ibadah yang namanya lebih dari satu itu subuh. Ada was-subahi idza tanafas. Subuh juga dinamakan sholat fajar. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa artinya subuh? Subuh itu artinya waktu yang sudah menyiapkan beberapa program ke waktu-waktu berikutnya. Jadi dibuka dengan sholat subuh. Yang programnya itu akan dieksekusi setelah sholat subuh. Jadi malamnya itu planning, rencana sudah disiapkan. Nanti jam sekian saya mau ini, jam sekian saya mau ini, jam sekian saya mau ini, jam sekian saya mau ini. Sudah dipersiapkan dengan mengharap ridho Allah, biar program-program itu terlaksana dengan berdoa pada saat sholat tahajud sebelum sholat subuh. Itu artinya subuh. Maka kita lihat di belakang saya itu bacaan memakmurkan masjid dan dimakmurkan. Jadi adanya DMI, masjid jadi makmur dan dimakmurkan dengan kebutuhan-kebutuhan masjid, musola, dengan dana apanya tadi disebut sama Pak Lurah, boti apa namanya, botia, nggak ikut DMI, nggak dapet ini program. Memang kalau awal itu agak sulit, ini kan perdana. Dari jumlah masjid di Kelurahan Pondok Bambu 20 informasi yang saya dapat dari Ustaz Dada. Kalau 20 masjid hadir ketua, sekretaris, bendahara, 3 orang aja, udah rame. Tapi ini baru perdana, baru pertama.
pertama hujan gerimis, wajar. Ntar kedua Ustaz Julbi ini besok bulan berikutnya tidak cukup dengan memberi undangan, tapi temukan ketua DKM-nya, ajak ngobrol untuk program DMI ke depan. Ini arti subuh. Subuh artinya waktu yang sudah dipersiapkan dengan apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari. Ustaz Dadan bisikin saya ceramahnya sampai waktu sarapan. Udah ada sarapan. Jadi salah satu di antara waktu ibadah sholat yang banyak memiliki nama subuh. Subuh artinya waktu yang sudah dipersiapkan dengan program-program yang akan dieksekusi sepanjang hari. Yang kedua namanya waktu fajar. Kenapa dinamakan waktu fajar? Di Quran ada fajar, ada fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ini ada dua potensi. Potensi menjadi baik karena ada nilai-nilai ketakwaan, takwa. Potensi untuk menjadi manusia yang lupa, lalai, perilaku hidup tidak enak dipandang, buruk pekerjaan karena ada fujur. Ada fujur, ada fajar. Kalau fajar, matahari terbit. Waktu subuh, waktu di mana menjelang matahari terbit. Ada lagi infajar. Ada fujur, ada fajar, ada infajar. Kalau kita baca Al-Quran, kita cermati ayat demi ayat, satu kalimat bisa beda-beda terjemahannya. Infajar itu memunculkan semangat. Di dalam Al-Quran ada bacaan, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asokal hajar. Ya Allah, pada ngantuk amat ini. Ada diam aja, ngapa ya? Kayaknya pada bingung-bingung ini. Sekali lagi. Oke, itu kopinya diminum. Ya. Jalan-jalan ke pasar Keranji, jangan lupa meminum kopi. Kita ngaji sambil ngopi. Alhamdulillah. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asokal hajar. Terpaksa. Nih dengerin, ada kalimat yang terkait dengan ujur fajar. Nah, di ayat ini Faqulna drib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa alaihi salam
salam. Gitu kenapa? Kalau disebut Nabi selain Nabi Muhammad, kita menjawabnya alaihi salam. Ketika Nabi Musa, pinter datang, jalan-jalan ke Ciawi, jauh gitu masih jalan ke Ciawi, jalan-jalan ke Ciawi, beras 3 liter. Kalau sering ngaji jadi cerdas dan pinter. Nabi Musa minta kepada Allah supaya dadanya dilapangkan. Rabbis syrah li sadri. Itu Nabi Musa minta kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Maka dalam kehidupan kita sering dengar ada ungkapan, oh itu dia lapang dada. Kalau Nabi malah dilapangkan dadanya oleh Allah. Alam nasyrah laka sadrok. Di Quran ada sadrun, ada sudur, ada sodri. Kalau sodri terkait dengan Nabi Musa tadi, Rabbis syrah li sadri, dengan Nabi Musa. Kalau sudur untuk kebanyakan manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas wasyifaa'ul lima bis sudur. Jadi Al-Quran itu menjadi obat kebanyakan hati manusia yang sedang gundah gulana, terasa sempit. Dengan membaca Al-Quran jadi lapang. Maka program-program yang sudah dipersiapkan di waktu malam dihantarkan menjelang subuh dengan membaca Al-Quran menjadi solusi. Program-program itu akan terlaksana dengan baik. Insyaallah. Sarapannya udah ada tuh di atas meja. Lanjut saudara. Saya lanjutkan tadi dengan inpajarot. Begitu Nabi Musa alaihi salam memukul batu dengan tongkatnya, batu itu terbelah, pecah. Kemudian panpajarat min husnata asyrata aina. Dengan dipukul batu oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, maka keluar 12 mata air. Ithnata asyrata aina. Fanfajar, itu 12 mata air keluar. Maka sholat subuh ini di mana waktu yang sudah dipersiapkan program-programnya di waktu malam, begitu sholat fajar, sholat subuh dengan semangat, dengan energi. Maka tadi kata kita beri memakmurkan masjid itu salah satu di antara cara Allah memending bala dan malapetaka. Kata Nabi, inilah ahimmu adabi. Sesungguhnya aku hampir saja menimpakan azab. Faida nazarta umar al-masajidah. Tetapi ketika aku lihat masjid rumahku itu syiar, rame subuhnya berjamaah, surifat anhul adabi, maka aku alihkan itu azab bala malapetaka
tidak menimpa satu desa, satu kampung yang masjidnya syiar ramai dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Dalam perjalanan saya ke Padang Sidempuan, Kecamatan Gunung Tua, saya lewat darat 3 hari 2 malam. Saya pengen lewat darat lihat keadaan. Kalau naik pesawat saya nggak lihat. Ada masjid di pinggir jalan. Subuh saya yang azan, saya yang qomat, saya yang imam. Ya Allah. Sama supir, sama orang yang ikut dengan saya 5 orang perjalanan Medan. Ya Allah, sepi itu masjid. Pantas kalau Allah Ta'ala lepas itu bala. Itu yang saya kemarin sholat itu masjid. Terkena bala, terkena banjir. Banjir sekarang beda sama di sini dulu. Sarkasiat di sini dulu banjir. Sekarang udah nggak banjir Sarkasiat. Di sini dulu banjir. Itu masjid yang saya waktu sholat subuh sepi, kena bala kemarin, kena banjir. Banjir sekarang bukan air kayu gelondongan. Kata Menteri Kehutanan, tumbang alami. Kalau tumbang alami kan pakai akar. Ini enggak, udah dipotong, udah ada nomornya. 136 KS 227 MA. Masing-masing punya perusahaan. Jadi banjir bawahnya kayu sekarang. Banjir bawahnya batu. Kalau dulu di sini banjir bawahnya ikan. Ikan betok, ikan betik, udah montok cantik. Ya Allah, kalau ceramah serius-serius subuh mau udah tidur ini. Jadi sholat fajar itu memberikan spirit, semangat terhadap program planning yang sudah direncanakan. Saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Dengan diantar doa, dengan diantar baca-bacaan sebelum waktu subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada yang zikir, ada yang istighfar. Makanya khas subuh gabungan biasanya subhanallah bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah. 100 kali menanti waktu iqamah. Itu ketika lahirnya subuh gabungan dengan diisi wiridan-wiridan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Apalagi di bulan Rajab, istighfar Rajab, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Istighfar itu solusi dari berbagai macam permasalahan. Ada kitab namanya Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, lahir di Menteng Dalam, studi di Bogor Empang dengan Habib Abdullah Al-Atos.
sekarang menetap di Madinah Al-Mu'ammar, semoga Allah beri ia panjang umur. Dalam kitab beliau ada hikayat terkait dengan istighfar sebagai solusi. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seseorang kepada Imam Hasan Basri. Qala lahu, itu orang yang datang menghadap Imam Hasan Basri berkata, ya Imam, ashkul fakri, aku ada masalah dalam kesulitan ekonomi, apa nasihatmu buat aku? Kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Wajah rajulun akhar, datang yang kedua, ya Imam, inna sama la tumtiri, wahai Imam, desa di mana tempat aku berdomisili sedang dilanda musim kemarau yang cukup lama. Apa nasihatmu buat keluarga tempat aku tinggal? Imam Hasan Basri berkata, istaghfirillah. Wajah salisun, datang orang ketiga, ya Imam, inna mraati lam talid, wahai Imam, aku ada masalah dalam hidup berumah tangga sudah cukup lama, tapi aku punya pendamping hidup belum kelihatan punya tanda bisa memberi keturunan. Apa namanya? Mandul. Apa nasihatmu hai Imam, biar aku segera punya keturunan? Emang udah berapa lama berumah tangga? Kata Imam Hasan Basri. Itu orang menjawab, 10 tahun sudah saya berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Coba cermati. 3 orang datang bawa masalah yang berbeda-beda. Kenapa jawabannya sama? Istighfar, istighfar, istighfar. Wajah Rabi'un, datang orang keempat, ya Imam, sejak tadi aku perhatikan tamu yang datang kepadamu bawa masalah yang berbeda-beda. Kenapa solusinya sama? Istighfar, istighfar, istighfar. Kata Imam Hasan Basri, kamu gak ngaji. Kalau kamu ngaji jadi tahu. Itu Allah yang kasih jawaban, bukan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawaban masalah yang berbeda. Solusinya istighfar. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Itu desa yang dilanda kemarau dengan istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, diberi oleh Allah hujan yang lebat, yang menghidupkan tanaman, yang memberi kesegaran. Yang ekonominya sulit, wa yumdidukum bi amwal, rezekinya Allah beri kemudahan dengan istighfar. Yang rumah tangga belum punya keturunan, wa banin, dengan istighfar kelihatan bakal ada keturunan yang lahir dari orang yang bertanya kepada Imam Hasan Basri. Maka subuh itu yang disebut waktu fajar, sholat yang disaksikan malaikat malam, malaikat siang.
Inna malaikatal laili wan nahar yashhadun. Para malaikat penjaga malam dan para malaikat yang bersiap tugas siang menyaksikan sholat subuh. Maka dinamakan sholat fajar karena pergantian hari, malam dan siang bergantian tugas. Malaikat malam dan malaikat yang bertugas di waktu siang menyaksikan orang yang sholat subuh berjamaah, sholat yang akan membuka pintu keberkahan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan, terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan muaidah hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah semangat, kekuatan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para jamaah kami persilakan ada santapan jasmani, dan juga nanti diharapkan kepada ketua DKM dimohon kesediaan waktunya. Setelah sarapan kita rapat sebentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.